Sebelum membuat video ini, video spoiler talk-nya Holy Mother, aku udah bikin satu video khusus yang membahas tentang reviewnya buku Holy Mother ini yang bebas spoiler. Jadi kalau kalian belum baca bukunya dan gak mau kena spoiler, please stop at this point. Dan kalian bisa cek video yang satu lagi itu, aku akan tampilkan di sini. Terus kalau kalian udah baca bukunya, let's go ahead. Atau kalau kalian belum baca bukunya tapi nggak keberatan kena spoiler, let's go ahead as well. Oh iya, trigger warning dulu ya. There will be mention of rape and murder in this video. Jadi kalau kalian merasa gampang ke-trigger atau sensitif atau nggak kuat mendengar hal-hal yang berbau tentang pembunuhan dan pemerkosaan, jangan lanjutkan. Bab pertama dibuka dengan Honami dan Kaoru. Jadi Honami ini usianya 46 tahun, Kaoru 3 tahun, dan Honami nggak nyangka bisa memeluk Kaoru di usianya yang seperti itu. Lalu Honami nonton berita dan ada berita tentang pembunuhan seorang anak yang belakangan kita tahu namanya adalah Yukio, anak balita laki-laki yang nggak hanya dibunuh tapi diperkosa setelah dibunuh dan ditemukan dalam keadaan tanpa busana di pinggir sungai. Dan Honami langsung merasa cemas. Oke. Di sini aku langsung mikir bahwa Honami ini usianya 46 tahun dan Kaoru baru 3 tahun. Begitu nonton berita, Honami langsung mencemaskan keselamatan putrinya. Dan aku mikir, oke lah, kelihatannya wajar nih Honami cemas karena korban itu, Yukio-chan itu, meskipun dia laki-laki dan Kaoru perempuan, tapi mereka usianya sebaya dan kayaknya nih Honami ini khawatir bahwa ada pembunuh berantai di kota itu, di kota kecil itu yang mengincar anak-anak kecil. Jadi dia sangat mencemaskan keselamatan putrinya. Itu yang aku tangkap ya dari bab pertama ini. Terus lanjut ke bab kedua. Bab kedua ini menceritakan tentang bagaimana penyelidikan itu berlangsung dari sudut pandang dua orang penyidik bernama Sakaguchi dan Tanizaki. Nah, dari rapat di kepolisian yang dihadiri mereka berdua, diketahui juga bahwa ternyata korban ditemukan dalam keadaan yaitu tanpa busana, dan gak hanya itu, tapi alat kelaminnya terpotong. Jadi di sini aku mikir, ini pembunuhnya gila banget ya. Udah ngincar anak kecil, anak laki-laki yang harusnya biasanya nggak berdosa. Terus alat kelaminnya dipotong, dan setelah anak itu tewas masih diperkosa pula. What kind of pervert does that to child? Lanjut ke bab ketiga yang menceritakan tentang seorang anak SMA di kota itu yang bernama Makoto. Begitu pertama baca babnya Makoto, aku bingung, orang ini siapa sih dan apa kaitannya dia dengan pembunuhan yang sedang berlangsung. Tapi aku baca terus dan diceritakan bahwa Makoto ini seorang anak SMA dan kayaknya kehidupannya serba normal dan baik-baik aja. Dia aktif di sekolahnya sebagai seorang wakil ketua dari klub kendo di SMA-nya. Dia juga bekerja paruh waktu. Selain kerja sambilan di minimarket, Makoto juga kerja sukarela mengajar anak-anak berlatih kendo di balai kota. Makoto ini juga kelihatannya punya wajah yang cukup menarik. Ada seorang anak dari SMA lain, dia menyatakan rasa sukanya sama Makoto, tapi sama Makoto ditolak dengan dingin karena Makoto nggak tertarik sama yang namanya pacaran. Jadi di sini aku bayangkan makanya Makoto itu apa ya, tipe-tipe cowok SMA Jepang yang sundere-sundere, yang apa ya, yang ganteng, dingin, terus jago bela diri. Lanjut, di akhir bab yang sama terungkap bahwa ternyata yang membunuh Yukio adalah Makoto. Dan ternyata dia menyimpan potongan alat kelaminnya Yukio. Dia juga menyimpan foto Polaroid Yukio yang sudah tidak bernyawa dalam keadaan tanpa busana. Ini anak psikopat banget ya. Aku malah jadi pengen tahu kenapa Makoto bisa melakukan itu. Apa hubungannya Makoto dengan Honami dan Kaoru? Ada adegan Makoto lagi buka-buka HP-nya dan dia ngeklik salah satu video yang ada di galeri HP-nya itu. Dan ternyata di video itu ada Kaoru. Jangan-jangan Makoto ini memang seorang pervert, seorang pedofil yang mengincar anak laki-laki dan perempuan. Dan kayaknya Kaoru dalam bahaya. Dan aku mikir kira-kira Honami bisa nggak ya melindungi Kaoru dan menjaga agar Kaoru tidak sampai terbunuh oleh psikopat satu ini. So the story goes on dan pembaca akan diajak bolak-balik antara kehidupannya Honami, kehidupannya Makoto, dan bagaimana perjalanan penyelidikan kasus dari sudut pandang Sakaguchi dan Tanizaki sebagai penyidik. Di bab-babnya Honami ada berbagai flashback, jadi yang menceritakan gimana dia itu susah banget untuk hamil, dan setelah hamil dia pun berkali-kali keguguran
sampai akhirnya dia punya anak. Ada adegan Honami mengambil teropong, lalu dari balkon apartemennya dia meneropong ke sekeliling gedung apartemen itu untuk mencari orang yang mencurigakan. Dan dia menemukan satu orang mencurigakan yang belakangan diketahui bernama Tateshina Hideki, seorang laki-laki usia 19 tahun. Dia belum lama keluar dari penjara anak-anak dan dulu dia divonis bersalah karena melakukan pemerkosaan berantai di kota lain. Kelihatannya aku tangkap Honami ini menduga kuat bahwa Tateshina Hideki ini adalah pelakunya sehingga dia melaporkan ke polisi. Kepolisian nggak bisa menangkap Hideki karena Hideki itu punya alibi yang kuat banget waktu pembunuhan terhadap Yukio itu terjadi. Dan Honami kecewa berat. Karena itu Honami memutuskan untuk melakukan semuanya sendiri karena dia nggak bisa percaya sama polisi lagi. Dia membuntuti Hideki kemana-mana. Lalu dia juga bahkan bisa menyelinap ke dalam apartemennya Hideki. Dan di sini aku merasa kasihan sekaligus kesel sama Honami. Dia mengincar orang yang salah. Pembunuhnya itu adalah Makoto tapi aku juga kesel karena kelihatannya Honami ini parno banget. Kalau dari sudut pandang Makoto, pembaca bisa mengikuti betapa cerdasnya sebenarnya anak satu ini. Gimana cara dia memancing Yukio, gimana cara dia mendekati Yukio, dan bagaimana dia bisa melakukan pembunuhan terhadap Yukio lalu benar-benar mencuci mayatnya, membasuh mayatnya dengan hati-hati dengan pemutih supaya polisi nggak bisa menemukan jejak-jejak DNA-nya Makoto di tubuhnya Yukio. Itu keren banget sih sebenarnya. Terlepas dari betapa pervertnya tindakan Makoto itu, dia sebenarnya anak yang cerdas. Di tengah-tengah cerita, Makoto juga ternyata mengincar korban berikutnya, korban kedua, seorang anak laki-laki juga, yang bernama Sanbongi Satoshi. Makoto ini bilang dalam hati bahwa ada pikiran jahat dalam dirinya begitu melihat Satoshi. Dan sampai sini aku juga masih bingung sih kenapa Makoto itu bisa punya pikiran jahat begitu melihat Satoshi dan kenapa sih harus dibunuh? Kenapa nggak dihindarin aja? Kenapa dia nggak pergi ke terapis gitu? Twist yang pertama, ada yang memanipulasi mayat-mayat korban pembunuhan yang dilakukan oleh Makoto. Makoto kaget setengah mati begitu ngeliat berita bahwa katanya Yukio itu diperkosa setelah dibunuh. Karena yang Makoto lakukan hanya membunuh Yukio dan meletakkan jenazahnya, meletakkan mayatnya di tepi sungai. Hanya itu. Dan dia bertanya-tanya siapa yang memperkosa mayat itu. Ada juga yang memanipulasi mayat kedua, mayatnya Satoshi. Jadi setelah membunuh Satoshi, Makoto baru sadar bahwa ternyata di pipinya ada bekas cakaran. Jadi kemungkinan Satoshi mencakar pipinya Makoto. Berarti di jari-jarinya Satoshi, entah jari yang mana, ada serpihan kulitnya Makoto yang bisa diselidiki oleh polisi. Lalu ketika berita tentang penemuan mayatnya Satoshi itu diumumkan, ternyata mayatnya Satoshi ditemukan dalam keadaan 10 jarinya sudah terpotong. Di sini Makoto merasa bahwa surga melindunginya. What a sick thought. Twist berikutnya, waktu ketua klub kendo di SMA-nya Makoto itu menyatakan rasa sukanya sama Makoto. Jadi ketuanya itu namanya Watanuki dan tentu saja kan ketuanya itu laki-laki ya. Terus aku pikir kan Makoto ini juga laki-laki. Terus Watanuki ini menyatakan cinta sama Makoto. Nggak berapa lama, beberapa baris di bawah itu, Watanuki bilang ke Makoto, ada salam dari ibunya Watanuki, dan bagi ibunya, Makoto itu tampak seperti artis Audrey Hepburn. Lalu Makoto ngomong dalam hati, ternyata nggak peduli apapun yang dia lakukan, pada akhirnya orang hanya melihatnya sebagai seorang gadis. Jadi ini benar-benar twist yang paling mind blowing. Ternyata Makoto adalah seorang perempuan. Jadi orang yang membunuh dua anak laki-laki itu dan yang memotong alat kelamin kedua anak laki-laki itu adalah seorang perempuan, gadis SMA. Aku langsung balik ke halaman-halaman pertama. Akiyoshi Rikako Sensei ini benar-benar mengecoh dari awal, karena memang dari awal itu dia nggak pernah nyebut bahwa Makoto itu seorang laki-laki, tapi pikiran pembaca yang mempersepsikan bahwa Makoto ini seorang laki-laki.
dari aktivitasnya di klub kendo, gimana cara dia bertingkah laku, ucapannya, terus waktu anak SMA itu menyatakan cinta. Jadi kalau dibaca lagi, nggak ada yang bilang bahwa anak SMA yang menyatakan cinta itu adalah perempuan dan Makoto adalah laki-laki. Ternyata anak SMA lain yang menyatakan cinta itu adalah seorang anak laki-laki. Dan yang ditembak, yang dikasih surat cinta itu adalah Makoto yang seorang perempuan. Jenius banget. Penulisnya jenius banget. Dan gak lama ada adegan Makoto itu mendatangi sekolahnya Kaoru dan dia seperti akan menculik Kaoru. Dia menyelipkan tangannya ke balik pagar sekolah, memegang Kaoru dan mengangkatnya. Dia bilang dalam hati bahwa dia tinggal minta Kaoru untuk pegangan ke pagar, lalu dia tinggal mengambil tubuh Kaoru dan menggendongnya dan membawanya pergi. Jadi siapa saja bisa menculik anak dengan semudah itu. Di sini aku mulai deg-degan, jangan-jangan Makoto selanjutnya mau membunuh Kaoru. Tapi Kaoru memanggil Makoto dengan sebutan Mama. Di sini aku benar-benar bingung. Makoto melahirkan Kaoru di usianya yang ke-14 tahun. Jadi jelas ya kenapa Kaoru bisa manggil Makoto Mama. Makoto bisa hamil karena diperkosa oleh tetangganya, Tateshina Hideki. Makoto bingung apa yang harus dilakukan dengan bayi itu. Karena yang jelas Hideki nggak mau tanggung jawab, malah Hideki menyebarkan berita bahwa mereka melakukannya atas dasar suka sama suka. Dan Makoto depresi berat sampai ingin bunuh diri. Tapi ibunya Makoto memberi semangat pada Makoto, meyakinkan Makoto bahwa mereka bisa melewati ini semua dan melarang Makoto untuk menggugurkan kehamilan hasil pemerkosaan itu. Karena bisa hamil aja adalah sebuah keajaiban. Ibunya sendiri harus mengalami berbagai keguguran dan berbagai kegagalan sebelum akhirnya bisa melahirkan Makoto dengan selamat. Dan siapakah tokoh di novel ini yang punya ciri-ciri tersebut? Ya, Honami. Jadi di sini terungkap bahwa Honami adalah ibunya Makoto dan Makoto adalah ibunya Kaoru. Jadi Honami itu adalah neneknya Kaoru. Dan aku jadi bengong juga di sini. Kok aku menangkap kesan di awal-awal bahwa Honami itu ibunya Kaoru, bukan neneknya. Jadi aku balik baca lagi ke halaman awal-awal dan ternyata memang dari awal pun nggak pernah disebut sama sekali bahwa Kaoru itu adalah putrinya Honami. Jadi kayak di bab pertama itu, Honami usianya segini, Kaoru usianya segini. Honami itu nggak nyangka bahwa Kaoru itu bisa dia peluk di usianya segini. Terus paragraf selanjutnya membahas tentang kesulitan Honami memiliki anak. Jadi aku pikir, aku sebagai pembaca mempersepsikannya ya karena Honami itu susah punya anak, akhirnya dia bisa punya Kaoru di usianya yang cukup tua dan karena itu dia menganggap sebuah keajaiban dia bisa meluk Kaoru. Tapi ternyata setelah tahu bahwa Honami ini adalah neneknya Kaoru, ya ternyata Honami ini menganggap Kaoru sebuah keajaiban karena Kaoru ini ya adalah anak hasil dari perkosaan dan dia tuh nggak nyangka bahwa dia bisa punya cucu dengan cara seperti itu. Gitu. Menurut aku ini benar-benar jenius banget lah penulisnya. Bisa kepikiran merangkai kata sepinter itu, selihai itu sampai pembaca mempersepsikannya lain dan semua itu baru diungkap di akhir tanpa membuat pembaca curiga. Honami ternyata udah tahu bahwa Makoto adalah pembunuh. Honami udah tahu bahwa Makoto membunuh Yukio dan membunuh Satoshi. Dan bukan hanya itu aja, Honami memanipulasi jenazah kedua bocah itu. Yang pertama jenazah Yukio, dia memanipulasi seolah-olah Yukio itu diperkosa setelah dibunuh supaya penyidik otomatis berpikir bahwa pelakunya adalah laki-laki bukan seorang perempuan. Agar putrinya itu dijauhkan dari segala macam tuduhan, segala macam prasangka. Dan di kasus kedua, di kasus pembunuhan Satoshi, Honami memotong ke-10 jari Satoshi. Waktu adegan pembunuhan itu terjadi, Makoto melakukannya itu di rumahnya sendiri. Dan begitu lagi beres-beres jenazah, ternyata ibunya pulang. Di situ kesannya kayak nyaris ketahuan. Ibunya kelihatannya nggak tahu apa-apa, tapi ternyata
ibunya tahu gitu, dan itu baru ketahuan semuanya di akhir. Karena itu dia memanipulasi jenazah, dia memotong seluruh jari-jari tangannya Satoshi supaya polisi nggak bisa menemukan siapa pelakunya. Terus yang lebih gilanya lagi, Honami ini ingin melimpahkan semua tuduhan itu ke Tateshina Hideki. Dia membuntuti Hideki sampai ke apartemennya, lalu dia kasih obat tidur di minumannya Hideki, dan dia buat seolah-olah Hideki itu bunuh diri dengan cara menggantung dirinya. Lalu dia juga mengambil barang bukti pembunuhan berupa potongan alat kelamin dan foto polaroid kedua bocah korbannya Makoto dan memindahkannya ke apartemennya Hideki. Sehingga polisi menemukan semua barang bukti itu di apartemen Hideki dengan kondisi Hideki yang udah gantung diri, dan menyimpulkan bahwa Hideki adalah pelakunya, dan Hideki bunuh diri karena merasa bersalah telah membunuh dua bocah yang gak bersalah itu. Dan akhirnya juga kita tahu kenapa Makoto ngebunuh kedua anak itu. Itu karena Makoto trauma dengan pemerkosaan yang dia alami dari Hideki. Jadi Hideki itu memang baru memperkosanya di usia belasan tahun, tapi sejak kecil Hideki itu udah sering gangguin Makoto, dan kebetulan Satoshi serta Yukiya itu juga pernah ngeganggu Kaoru, dan Makoto itu khawatir akan keselamatannya Kaoru. Makanya dia membunuh kedua anak itu. Aku bener-bener mind blown banget setelah baca semua ini. Dari yang awalnya aku antipati sama Makoto, aku pikir dia adalah anak laki-laki yang pervert, sampai akhirnya aku bersimpati sama Makoto dan juga sama Honami. Ada satu kalimat di akhir buku ini yang benar-benar menggambarkan seluruh isi buku ini. Jadi ini ceritanya waktu Makoto itu baru sadar bahwa ternyata yang memanipulasi jenazah itu adalah ibunya untuk melindungi Makoto. Di sini juga ada seorang ibu yang rela menjadi iblis untuk melindungi putrinya. Oke, jadi segitu aja untuk video kali ini. Aku yakin ini videonya pasti panjang banget karena twistnya banyak dan ada banyak hal yang ingin aku ungkapkan dari novel ini. So, thanks for watching this far. Please click like if you like this kind of content, and don't forget to subscribe and click the turn on notifications button so that you can get informed every time I release new videos. See you in my next videos. Bye bye.